Hai semuanya, kami dari kelompok 3, mata kuliah perilaku individu dan proses mental, Fakultas Psikologi Universitas Airlangga akan memberikan penjelasan singkat mengenai cara meningkatkan memori. Nah, bagaimana caranya meningkatkan memori? 1. Menggunakan media penyerta yaitu catatan atau contoh saat belajar. Mencatat termasuk dalam proses belajar apabila dilakukan dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan dari individu lain. Sikap perilaku mencatat dapat membantu siswa dalam memahami sikap kemampuan memori pada proses belajar. 2. Cara kerja strategi mnemonik. Pernah nggak sih kalian dengerin apa itu strategi mnemonik? Mnemonik dalam Kamus Lengkap Psikologi adalah seni meningkatkan daya ingat dengan bantuan mengaktifkan fungsi otak kanan di mana anak dilatih untuk membuat suatu cerita, imajinasi, lagu atau irama, dan gambar sehingga suatu materi menjadi sesuatu yang unik, menarik, dan menyenangkan. Bantuan tersebut dapat berupa singkatan, pengandaian, atau linking, yaitu mengingat sesuatu berdasarkan dengan hubungan dengan sesuatu yang lain. Sekarang saya akan menyebutkan metode-metode cara kerja strategi mnemonik. Yang pertama ada rima, yakni sajak yang dibuat sedemikian rupa yang isinya terdiri atas kata dan yang harus diingat oleh siswa. Sajak ini akan lebih baik pengaruhnya apabila diberi not-not sehingga dapat dinyanyikan. Seperti nyanyian anak TK yang berisi pesan-pesan moral. Yang kedua ada sistem kata pasak, sejenis teknik mnemonik yang menggunakan komponen yang sebelumnya sudah dikuasai seperti paku, mengingat memori baru. Kata komponen pasak ini dibentuk berpasang-pasangan seperti merah saga panas api yang digunakan untuk mengingat kata dan istilah yang memiliki watak yang sama. Yang ketiga ada metode losai, mnemonik yang menggunakan tempat-tempat khusus dan terkenal sebagai sarana penempatan kata dan istilah tertentu yang harus diingat siswa. Dalam hal ini, nama-nama kota, jalan, gedung terkenal dapat dipakai untuk menempatkan kata dan istilah yang kurang lebih relevan dalam arti memiliki kemiripan ciri. Yang keempat ada sistem kata kunci. Kiat mnemonik yang satu ini relatif tergolong baru. Sistem kata kunci biasanya rekayasa secara khusus untuk mempelajari kata dan istilah asing. Konon cukup efektif untuk pengajaran bahasa asing. Misalnya, kata-kata asing, kata-kata kunci yakni kata-kata bahasa lokal yang paling mirip dengan kata yang dipelajari, arti-arti kata asing tersebut. Yang kelima ada teknik kata penghubung, menghubungkan proses mengaitkan atau mengasosiasikan satu kata dengan kata yang lain melalui sebuah aksi atau gambaran. Hubungan ini yang dibentuk tidak perlu logis atau realistis, yang penting hubungan itu memicu ingatan siswa. Menurut Joyce, ada 4 macam metode dalam mnemonik. Yang pertama, metode Loki. Dalam metode Loki, anak menyusun imajinasi atau cara dari suatu item yang akan diingat dan membayangkan dia akan menyimpannya dalam lokasi yang dikenali. Misalnya, anak harus mengingat sederetan konsep belajar. Mereka dapat secara mental membayangkannya, meletakkan dalam suatu ruangan di rumah mereka. Saat mereka perlu mengambil kembali informasi itu, mereka dapat membayangkan rumahnya, lalu mengambil kembali konsep belajar itu. Yang kedua, metode akrostik. Akrostik adalah serangkaian kata-kata, baris-baris atau sajak-sajak yang huruf pertama atau terakhirnya membentuk suatu kata, kelompok kata, atau sesuatu yang lain. Disebut juga metode mengingat dengan cara mengambil huruf depan dari materi yang diingat. Kemudian huruf depan ini digabungkan, dibuat suatu singkatan atau cerita yang lucu. Misalnya, untuk mengingat pelangi menggunakan akrostik Meijiko Hibinu, yang berarti merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan ungu. Metode ketiga, ada akronim. Metode akronim adalah kata-kata atau kalimat yang disusun untuk memperkuat daya ingat dengan cara mengingatkan kita dengan huruf-huruf pertama dari suatu hal yang penting yang perlu kita ingat lagi. Salah satu akronim yang terkenal adalah ASEAN, atau disebut juga Association of Southeast Asian Nation. Metode terakhir menurut Joyce adalah metode kata kunci. Metode kata kunci adalah strategi penghafal lainnya yang menggunakan imajinasi.
di mana imajinasi yang hidup diletakkan pada kata ganti. Metode ini telah dipakai untuk mengajar murid cara menguasai informasi baru, seperti kosakata asing, negara, ibu kota negara, mata uang di suatu negara, dan nama-nama presiden. Langkah-langkah pelaksanaan strategi mnemonik, yaitu 1. Mempersiapkan materi, 2. Mengembangkan hubungan-hubungan, 3. Memperluas gambaran-gambaran sensorik, 4. Mengingat kembali materi. Kelebihan strategi mnemonik. Yang pertama, strategi mnemonik dapat membantu mereka dalam menangkap materi yang telah diajarkan oleh guru atau pembimbing mereka. Yang kedua, strategi mnemonik dapat membantu siswa menghafal pelajaran dengan mudah dan efektif. Yang ketiga, strategi mnemonik dapat memudahkan peserta didik dalam belajar dan menghafal materi dengan mudah. Kelemahan strategi mnemonik. Yang pertama, persiapan dan perencanaan program memerlukan waktu yang lumayan lama. Yang kedua, peserta didik tidak dapat berinteraksi dan berkomunikasi secara langsung dengan pengajar, seperti meminta penjelasan yang kurang dimengerti. Yang ketiga, modul yang disusun secara terpusat sehingga besar kemungkinan bahan yang disajikan kurang relevan dengan kebutuhan peserta didik, seperti bahasa yang sulit dipahami, kurang jelas dalam mengilustrasikan, dan sebagainya. Yang ketiga adalah senam otak. Senam otak dapat merangsang integrasi kerja bagian otak kanan dan kiri untuk dapat menghasilkan koordinasi fungsi otak yang harmonis sehingga dapat meningkatkan kemampuan memori. Ada beberapa cara senam otak. Yang pertama cross crawl, yaitu melakukan gerakan jalan di tempat dengan siku kanan menyentuh lutut kiri dan sebaliknya. Selanjutnya positive point, yaitu meletakkan 3 jari di dahi dengan mata terpejam, lalu menarik nafas selama 10 detik dan hembuskan. Selain itu ada hook up yang dilakukan dengan cara menyilangkan kaki dengan posisi tumit kiri di atas tumit kanan, pertemukan tangan kiri dengan tangan kanan di depan dada dengan posisi menyilang tangan kiri di atas tangan kanan, pertemukan telapak tangan dengan jari jemari saling bertautan, dan angkat hingga menyentuh dagu bagian bawah. Setelahnya, duduklah dengan tenang selama beberapa menit sambil mata terpejam dan Anda menarik nafas dalam. Cara yang keempat adalah olahraga ringan. Olahraga ringan dapat meningkatkan memori jangka pendek, seperti jalan santai, jogging, berenang, bersepeda, dan lain-lain secara teratur. Hal ini disebabkan karena olahraga bisa membantu sirkulasi darah ke seluruh tubuh termasuk otak, sehingga suplai nutrisi dan oksigen menuju otak akan terdistribusi dengan baik.